Kehidupan pemuda di sebuah desa pedalaman Kalimantan. Terlihat para masyarakat di malam hari banyak yang sibuk menghabiskan waktunya. Ada yang sedang mengobrol, ditemani secangkir kopi sambil menghisap rokok secara dalam-dalam bersama-sama. Dan ada pula yang memancing di sebuah kali yang ada di desa tersebut. Dan banyak pula yang sedang berronda di sebuah gardu yang ada di desa itu. Pada waktu tengah malam, tepatnya di sekitar pukul jam 12, di sebuah pos ronda tua, di mana semua orang pada saat itu sedang tertidur lelap. Tapi Reza, Jaka, Angga, Radit, dan Bambang masih sibuk dengan bermain game online yang ada di HP mereka masing-masing. Padahal umur mereka sudah cukup tua, di mana pada usia mereka harusnya sudah bisa mencari uang untuk diri mereka sendiri atau untuk membantu keperluan keluarga mereka masing-masing. Tapi mereka semua seakan membuang masa depan mereka dan lebih memilih menjadi pengangguran yang selalu sibuk bermain game setiap harinya. Dari mulai azan maghrib sampai azan subuh berkumandang, baru mereka akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Bukannya mereka semua tak mau mencari pekerjaan, tapi mereka berlima mungkin sudah menyerah dalam mencari pekerjaan, dikarenakan sangat susah mencari pekerjaan yang bisa mereka lakukan. Apalagi sekarang mereka harus berjuang lebih keras dengan para calo yang bertebaran di mana-mana, yang menyebabkan lowongan pekerjaan bagi mereka yang ingin jujur dalam masuk ke sebuah perusahaan dengan jalur tes lebih sulit daripada mereka yang menggunakan jasa calo. Mereka sebenarnya bisa saja menggunakan jasa calo seperti orang-orang di luar sana, tapi mereka selalu bersikeras tak ingin menggunakan jasa mereka, karena mereka sangat percaya dengan potensi yang ada di dalam diri mereka. Tanpa mereka sadari bahwa mereka hanya lulusan SMA, yang mana lowongan pekerjaan semakin susah didapat karena persaingan yang begitu sangat sengit. Hanya dengan mengandalkan ijazah SMA saja, tapi mereka berlima tak pernah goyah dan selalu percaya akan kemampuan diri mereka masing-masing. Sampai tak mereka sadari bahwa usia mereka sudah menginjak 25 tahun, di mana pada usia itu akan lebih sulit lagi dalam mencari pekerjaan. Karena semua perusahaan biasanya lebih suka orang-orang yang baru lulus sekolah atau sering disebut fresh graduate. Di sana mereka semua duduk bersila dengan membentuk lingkaran, bersama dengan sebungkus rokok dan 5 gelas kopi yang tersimpan di tengah-tengah mereka. Sedangkan tangan mereka sibuk memegang sebuah handphone dengan mata yang fokus menatap ke sana. Mereka semua seakan asik di sana dan terhanyut oleh game yang ada di handphonenya. Di sebuah pos ronda tua berukuran 3 kali 3 meter yang terbuat dari bambu, dengan sebuah lampu bohlam berwarna kuning yang tergantung di atas kepala mereka. Dan tepat di belakang pos ronda tempat mereka biasa berkumpul, terdapat sebuah kebun pisang yang gelap dan menekam. Sedangkan tempat di depan pos ronda tersebut terdapat sebuah jalan setapak yang hanya terbuat dari tanah yang tumbuhi oleh rerumputan liar. Hei bang, kamu kalau jadi tank maju dong, jangan di belakang terus. Darah lo tuh tebet tahu. Tank kamu harus di depan, masa lo takut mati? Ucap Reza, seorang pemuda berusia 25 tahun dengan perawakan tinggi harus, kurus, mungkin tingginya sekitar 170 cm, dengan berat badan hanya 55 kilo, dan mempunyai kulit berwarna sawo matang, dengan rambut berwarna hitam lurus. Reza adalah seorang laki-laki yang mempermental, tapi meskipun dirinya punya sifat seperti itu, tapi hatinya begitu baik dan terkadang peduli kepada semua teman-temannya. Bahkan dirinya selalu memberikan rokok kepada teman-temannya, walaupun uang yang ia punya pas-pasan banget. Ya enggak lah, aku tadi udah maju tahu, kamu aja yang terlalu maju. Kamu sebagai MM harusnya bisa jaga jarak dong, ucap Bambang, seorang pria berusia 24 tahun dengan perawakan tinggi, gemuk, mungkin berat badannya sekitar 10 kilo,
dengan tinggi 169 cm dan mempunyai rambut pendek berwarna hitam. Warna kulit dari Bambang begitu putih, bahkan saking putihnya sampai-sampai bisa mengalahkan putihnya kulit perempuan yang ada di desanya. Bambang mempunyai sifat yang sangat baik. Meskipun ia terkadang pelit kepada semua teman-temannya, ia juga sangat penakut. Bahkan, ia tak berani hanya sekedar pergi ke warung, walaupun jarak warung itu hanya beberapa meter dari tempatnya berada. Kalian berdua jangan ribut terus dong. Fokus ke gamenya, kita hampir menang nih, ucap Radit, seorang pria berusia 25 tahun yang mempunyai tubuh yang ideal. Parasnya begitu tampan dengan rambut yang tersisir rapi ala-ala boyband Korea. Radit mempunyai berat badan sekitar 60 kilo dengan tinggi sekitar 180 cm. Ia mempunyai kulit berwarna putih walaupun kulitnya tak seputih Bambang. Ya, Radit mempunyai sifat yang sedikit pemalu, tapi di hadapan teman-temannya ia begitu asik dan bisa diajak bercanda. Meskipun ia memiliki wajah yang tampan, tapi entah kenapa ia selalu gemetar ketika didekati oleh perempuan. Dan dua orang sisanya mereka adalah Jaka, seorang pria berambut gondrong. Berusia 25 tahun, mempunyai perawakan tinggi, kurus dengan berat badan sekitar 160 cm dengan berat sekitar 40 kilo. Jaka mempunyai sifat yang percaya diri, bahkan ia selalu mendekati perempuan yang cantik meskipun wajahnya pas-pasan. Dan cita-cita Jaka, dirinya ingin dikeliling oleh perempuan-perempuan cantik. Dan yang terakhir adalah Angga. Ya, Angga. Dia adalah seorang pria berusia 25 tahun, mempunyai rambut ikal berwarna hitam dengan tinggi 160-an cm lah, dan berat badan sekitar 55 kilo. Ia mempunyai kulit berwarna sawo matang. Angga mempunyai sifat yang baik, pikirannya juga lebih dewasa daripada keempat temannya. Bahkan ia tak pernah memilih-milih pekerjaan, walaupun pekerjaan yang didapatnya hanya sekedar pekerjaan serabutan saja. Tapi ia selalu tekun menjalani pekerjaannya tanpa mengeluh sedikit pun. Di sana mereka berlima sedang asik duduk sambil bermain game sembari ditemani oleh cahaya bulan purnama yang bersinar terang di atas mereka. Dengan gelapnya malam yang sunyi dan sepi berserta angin dingin yang seakan menusuk kulit mereka, tapi mereka tak menghiraukannya karena mata mereka terlalu fokus memandangi HP yang digenggam oleh kedua tangannya. Victory! Suara tersebut menggema di HP mereka masing-masing, bahkan di antara mereka ada yang sengaja mengeraskan suara HP-nya seakan bangga atas kemenangan mereka. Setelah merasakan sebuah kemenangan, mereka berlima langsung berdiam sesaat sambil Reza dan Radit menyalakan sebatang rokok di tangannya. Langsung menghirupnya sembari merasakan dinginnya malam di tempat itu. Hai, kalian nggak sadar? Sepi sekali di sini loh. Aku jadi merinding, ucap Bambang sambil dirinya bicara kepada kelima temannya. Lo buta ya? Lihat jamnya nih. Ini kan tengah malam. Ya tentu saja sepi. Dikiranya ini siang kali. Sambil menghisap rokok di tangannya, Reza membalas perkataan Bambang. Aku juga tahu ini malam, tapi sekarang agak beda tahu. Kalian lihat deh di sekeliling kalian. Mereka berlima pun saling melirik kanan dan kiri sambil merasakan gelap dan sunyinya malam hari ini. Dengan perkebunan pisang di belakang mereka yang terasa gelap dan mencekam, bahkan daun-daunnya yang bergoyang ke kanan dan ke kiri terasa lebih menyeramkan dari biasanya. Suara burung kedasih pun entah kenapa terus bersuara di sekitar mereka yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Bukan cuma itu, lampu bohlam yang tergantung di atas mereka selalu berkedip-kedip seperti mau padam. Woi, brak! Angga pun menggobrak lantai bambu pos ronda tersebut sampai membuat semua temannya kaget, bahkan beberapa di antara temannya ada yang lompat. Itu mah perasaan lo aja kali Bang. Lo kan penakut orangnya, ucap Angga. Meskipun dirinya sadar apa yang dikatakan Bambang terasa benar,
Karena malam ini terasa berbeda, lebih sepi dan mencekam dari biasanya. Bahkan angin malam hari ini terasa menusuk kulitnya. Walaupun ia sudah memakai jaket kulit tebal, tapi angin itu seakan masuk dan menembus jaket kulit yang dipakainya. Karena terpancing oleh perkataan yang dikatakan Bambang, Angga pun langsung melihat kalender yang ada di handphone. Dan tertera di sana sekarang sedang malam Jumat. Ya, malam Jumat. Ia juga melihat bentuk bulan yang ada di atas kepalanya begitu besar yang menandakan sekarang sedang malam purnama. Tubuh Angga pun langsung merinding. Tapi ia tak menceritakan kepada semua temannya. Takutnya mereka semua akan lari tunggang langgang jika ia mengatakan hal tersebut. Iya nih, Bambang ada-ada aja sih. Lagian bukannya tiap malam selalu sepi ya di sini. Ucap Radit dengan nada yang sangat kesal sambil memegangi rokok di tangannya. Iya nih, kamu itu ada-ada aja sih Bang. Lagian di sini kan jalan masuk desa, sedangkan desanya agak jauh dari kita. Tentu akan terasa sepi. Lagian ini tengah malam, semua orang pasti lagi enak tidur tahu. Tembal Angga seakan memberitahu Bambang. Dengan sebuah kata sederhana dari Angga, mereka semua mulai memandang positif akan keadaan malam ini. Dan keempat orang itu pun kembali melihat layar HP mereka masing-masing. Tapi berbeda dengan Bambang. Perasaan di hatinya masih mengatakan bahwa malam ini terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Dan di bawah gelapnya malam yang sunyi dan sepi, Bambang terus memperhatikan ke arah perkebunan pisang yang ada di belakang pos ronda yang mereka tempati itu. Tiba-tiba saja, daun-daun pohon pisang yang ada di belakangnya saling bergoyang-goyang tertiup angin. Padahal sekarang angin berhembus tak begitu kencang. Buak, buak, buak. Dari kejauhan sebuah daun pisang yang terjuntai ke bawah terus bergoyang-goyang dengan cepat. Dan tak jauh dari sana sosok putih tinggi besar sedang termenung di sana. Dengan mata merahnya seakan melihat Bambang yang sedang ada di pos ronda. Bambang masih berpikir positif. Ia menyangka sosok yang dilihatnya cuma sebuah karung yang tergantung di atas pohon pisang. Dan untuk membenarkan perkataan di hatinya, ia pun terus mengecek-ngecek, mengucek-ngucek dan menghalus-haluskan matanya. Dan kembali memperhatikan sosok putih tersebut, berharap matanya bisa melihat sosok apa yang ada di depannya itu. Tiba-tiba saja ia merasakan sosok putih tersebut malah seakan mendekatinya. Ia kembali mengucek-ngucek matanya dan ketika ia membuka matanya, sosok putih itu malah semakin mendekat. Ia sekarang sadar bahwa sosok putih yang dilihatnya bukanlah sebuah karung. Ia pun langsung memejamkan matanya dengan tubuh yang gemetar ketakutan. Mulutnya pun seakan terkunci. Dari tubuhnya seakan kaku tak bisa ia gerakkan. Bambang hanya termenung di sana sembari tangan yang terus memegangi kuat pembatas yang terbuat dari bambu tersebut. Ia pun perlahan membuka matanya dan sosok putih yang dilihatnya tiba-tiba hilang secara tiba-tiba. Hatinya pun terasa lebih tenang. Perlahan Bambang kembali berbalik dengan tubuhnya yang gemuk, tapi tiba-tiba saja sosok putih tersebut malah berada di belakang punggungnya sedang berdiri tepat di depan pos ronda tempat ia berada. Dengan mukanya yang rusak dipenuhi oleh belatung, tubuhnya yang tinggi dibungkus oleh kain putih kotor, sedangkan menatap ke arah Bambang. Tubuhnya gemuknya seketika melompat dan langsung menyembunyikan kepalanya di atas punggung Angga, sambil dirinya terus berteriak ketakutan. Woi, kenapa sih kamu Bang? Ucap Angga. Iya nih, lu kenapa sih? Kata Jaka sambil berteriak. Itu di depan kalian. Serem banget. Pocong. Sambil bersembunyi di punggung Angga, Bambang menunjukkan tangannya ke depan sambil gemetaran. Mana? Gak ada apa-apa tuh Lumbang, buka mata kamu. Mungkin itu cuma halusinasi kamu aja kali. Lagian kamu penakut banget sih kayak cewek.
ucap Angga sambil kedua tangannya menyingkirkan tubuh besar Bambang dari punggungnya itu. Tapi Bambang masih menutup matanya seakan tak berani melihat ke depan. "Coba Bang, buka mata kamu, itu cuma halusinasi kamu aja kali," Angga kembali berkata kepada Bambang. Perlahan Bambang membuka matanya. Ternyata sosok putih menyeramkan yang dilihatnya tadi sudah tidak ada. Ia langsung menghirup napas lega dan kembali duduk bersama keempat temannya. "Kenapa sih kamu Bang? Kayak ketakutan gitu?" ucap Jaka sambil menatap ke arah Bambang dengan ekspresi wajah yang serius. "Kalian semua pada nggak lihat? Tadi aku lihat pocong di depan sana," Bambang berkata sambil menatap ke kelima temannya itu. Dengan ekspresi muka yang serius, dengan tangan yang menunjuk ke depan jalan setapak yang ada di depan pos ronda tempat ia berada. "Ah, kamu mah cuma ngantuk aja kali Bang, makanya kamu itu halusinasi," teriak Angga. Enggak, mana mungkin. Lihat mata saya nih masih seger. Lihat nih tangan saya sampai gemeteran gini, masa kamu orang sih nggak percaya sih sama aku?" Sambil menatap serius ke lima temannya, Bambang menunjukkan tangan gemuknya yang terus gemetar dengan mengeluarkan keringat dingin. "Ah, udahlah, kamu jangan banyak bacot. Kamu mah mau nakut-nakutin kita kan, biar kita semua pulang dan kamu bisa tidur nyenyak di kamar kamu. Udah basi tahu Bang, percuma itu nggak mempan sama kita. Kita bukan orang penakut macam kamu tahu," ucap Reza dengan nada yang ngegas. Udah, lupain aja. Dia mah paling mau pulang, sudah ngantuk kayaknya. Mending kita lanjutin aja main gamenya, ucap Radit bicara kepada teman-temannya. Setelah itu ia menatap ke arah Bambang dan berkata, "Kalau kamu mau pulang dan nenen ke emak kamu, sana pulang sendiri aja Bang. Jangan nakut-nakutin kita kayak gini lah." Radit menatap ke arah Bambang sambil mengejeknya. Mereka berempat pun kembali login ke dalam game online kesukaan mereka. Setelah itu Angga melirik ke arah Bambang sambil berkata, "Kamu mau ikutan gak? Atau kamu mau pulang aja?" "Yah, ikutlah," ucap Bambang sambil berteriak. "Nah gitu dong, masa kamu mau pulang? Masih belum pagi nih," ucap Jaka sembari berteriak ke arah Bambang. Mereka berlima pun kembali bermain game, sembari ditemani oleh angin dingin yang berhembus menusuk kulit mereka. Di bawah gelapnya malam yang sunyi dan sepi, ditemani oleh suara burung kedasih yang terus bolak-balik terbang di atas mereka. Tak ada rasa takut di hati mereka, hanya Bambang saja yang masih sedikit trauma akan kejadian barusan yang ia alami. Bahkan mereka semua saling tertawa dan bercanda seakan suara dari mereka memecah gelapnya malam yang sunyi dan sepi dengan bulan purnama yang bersinar terang di atas mereka. "Kiki. Anjir, itu burung, berisik banget sih. Dari tadi terbang terus di atas kita. Jadi merinding saya," ucap Reza sambil berteriak kepada teman-temannya. Iya nih, kalau ada ketapel, aku bunuh burung itu," timpa Radit sambil berteriak. "Husst, kamu nggak tahu Dit, burung kedasih kan tanda ada makhluk halus. Bahkan di beberapa tempat burung kedasih juga tanda adanya orang yang meninggal," ucap Bambang dengan nada yang serius. "Astaga, kamu mau nakut-nakutin kita lagi ya Bang?" timpa Radit kepada Bambang. "Ih iya nih, dari tadi kamu nakut-nakutin kita terus sih Bang. Kalau kamu mau pulang, pulang aja sana," Jaka berkata sambil melihat ke arah Bambang, sembari memegangi HP-nya dengan tangan kurusnya. "Selu dong, kalian jangan ngegas gitu, itu kan cuma mitos. Aku mah cuma ngejelasin aja ke kalian," ucap Bambang
Dengan tangan gemuknya ia lambai-lambaikan ke atas dan ke bawah kepada teman-temannya. Tapi tiba-tiba saja ketika merasa mereka sedang asik mengobrol, seorang kakek tua tiba-tiba datang entah dari mana dengan memakai pakaian hitam bak para dukun yang ada di film-film, dengan sebuah belangkon berwarna hitam dengan motif batik berwarna emas di tengahnya. Sambil tersenyum ke arah mereka, kakek tua itu mengucapkan salam dengan suara lembut kepada mereka berlima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka berlima pun langsung membalas salam ke arah kakek tua tersebut sambil menatap ke arahnya dengan ekspresi wajah yang kebingungan karena ada orang tua yang masih berkeliaran di tengah malam. Kakek tua itu berdiri di depan mereka sambil memegang tongkat kayu di tangannya. Dilihat dari kerutan di wajahnya, sepertinya kakek tua itu berada di antara usia 70 tahunan lebih. Bahkan dari tatapan matanya yang sayu menggambarkan begitu tuanya usia kakek tua yang ada di depan mereka. Sambil menatap ke arah kakek tua di depannya, Angga lantas berbicara kepada kakek tua yang sedang berdiri di depannya dengan nada yang sangat sopan. Ayo duduk sini kek. Kakek dari mana? Malam-malam begini kok masih di luar. Sambil bicara kepada kakek, Angga mengulang-ulang tangannya menyuruhnya duduk di atas pos ronda. Kakek tadi dari sana, habis ngejenguk cucu kakek dari kampung sebelah nak. Sambil perlahan tubuh rentanya ia dudukkan tepat di pojok samping kiri pos ronda. Kakek tua itu bicara kepada Angga dengan nada seraknya khas orang tua. Kakek jalan kaki dari kampung sebelah. Nggak capek kek? Kan jauh. Sekarang kakek mau kemana? Kenapa nggak sama cucu kakek? Ucap Angga dengan nada yang kaget. Kakek juga nggak tahu nak mau kemana. Tadi harusnya kakek nunggu dijemput di jalan raya, tapi malah kesasar sampai ke sini. Loh, kenapa kakek nggak dijemput di depan rumah cucu kakek saja? Biar nggak harus jalan kaki lagi. Kasian kakek kan udah tua. Ucap Radit menyela pembicaraan Angga dan kakek tua tersebut. Kebetulan mobil kakek nggak bisa masuk ke dalam gang rumah cucu kakek. Jadi anak kakek bisanya cuma sampai jalan raya saja nak. Oh, tapi kenapa nggak siang aja sih kek pulangnya? Ini kan udah tengah malam loh. Kalau siang kan enak, banyak orang yang bisa bantuin kakek. Jadi kakek bisa tanya-tanya ke mereka. Sambil menatap serius ke depan muka kakek itu, ucap Reza penasaran. Kalau siang hari anak kakek nggak bisa jemput, dianya sibuk kerja nak. Ucap kakek tua tersebut dengan mata sayunya menatap ke arah Reza sambil tersenyum kecil di wajahnya. Oh, tadi kakek pulang dari rumah cucu kakek jam berapa emang kek? Sekitar jam setengah 10 malam nak. Tadi kakek udah keliling-keliling tapi nggak ketemu-ketemu sama jalan raya. Jadi kakek jalan aja terus sampai kakek ketemu kalian di sini. Ucap kakek tua tersebut dengan muka yang sangat sedih. Wah, jujur saya kasihan sekali sama kakek. Kenapa nggak dianterin saja sama cucu kakek ke jalan raya ya? Apa segitu teganya cucu kakek biarin kakek jalan kaki sendirian? Ucap Reza. Kakek nggak mau nyusahin cucu kakek nak. Jadi kakek nolak buat dianterin sama cucu kakek. Oh gitu. Ayo duduk sini kek, jangan di pojok terus. Maaf, kita nggak punya apa-apa, paling cuma rokok aja. Kakek mau ucap apa? Ucap Reza sambil mengulang-ulang tangannya ke arah kakek tua itu menyuruhnya untuk duduk dekat dengan mereka. Enggak ah nak, makasih. Paling anak kakek juga bentar lagi jemput kakek. Tadi sebelum kesini kakek udah nelpon buat ngejemput di desa ini. Kebetulan di sini jalanannya juga cukup lebar dan jadi cukup buat masuk mobil. Kenapa nggak dari tadi aja kek nelpon anak kakek?
Udah nyasar jauh baru kakek telepon. Shh, kamu gak sopan, Jah. Kamu dari tadi ngomong ke kakek itu kayak lagi interogasi dia. Kasihan tahu. Dia kan udah tua, lagian kayaknya dia udah pikun deh. Ucap Angga sambil berbisik-bisik di sebelah Reza. Sambil duduk menyila di atas pos ronda tua yang terbuat dari bambu, mereka berlima menatap ke arah kakek tua yang sedang duduk di samping pojok pos ronda. Di sana kakek itu sedang duduk sambil tubuhnya rentanya ia sandarkan ke samping tiang pos ronda. Sembari kakek tuanya itu selonjorkan di atas pos ronda tersebut. Dan dengan tangannya ia memijat-mijat lembut kaki rentanya. Dengan mata yang terlihat lelah karena mungkin begitu jauhnya ia berjalan. Hati mereka berlima pun terasa sedikit sedih ketika melihat kakek tua yang berada di depan mereka. Nak, kalian malam-malam begini kok masih di luar? Apa besok kalian gak kerja? Ucap kakek tua itu dengan suara seraknya. Mendengar perkataan dari mulut kakek tua tersebut, mereka berlima langsung terdiam. Karena mungkin mereka merasa malu akan kegagalan masa depan mereka yang tak tahu akan dibawa kemana. Kemudian sambil menunduk dengan suara yang sedih dan pelan, Bambang bicara kepada kakek tua yang ada di depannya seakan memecah keheningan di antara mereka. Kami semua cuma pengangguran, kek. Mungkin kami hanya anak-anak yang gagal, yang bisanya cuma nyusahin orang tua saja, kek. Loh, kenapa kalian gak nyoba ngelamar kerja? Padahal kalian masih muda, masa depan kalian masih panjang loh. Kalian semua belum gagal, masih banyak kesempatan buat kalian. Nyari kerja kemana, kek? Sekarang tuh gak mudah untuk mencari pekerjaan. Apalagi kami harus bersaing dengan para calo yang ada di luar sana. Ya memang susah nyari kerja di zaman sekarang, nak. Cucu kakek juga dulu sangat kesulitan sekali dalam mencari pekerjaan. Setelah itu kakek tua itu membuka sebuah koper tua kecil yang dibawanya dan dengan tangan rentanya ia serahkan selembar kertas kepada mereka. Dari dalam koper tua tersebut sambil berkata dan tersenyum kecil kepada mereka. Ini kemarin anak kakek nyerahin ini ke kakek. Katanya ada lowongan di perusahaannya. Tadinya ini rencananya mau diserahin buat cucu kakek, tapi dia udah keterima kerja di tempat lain. Jadi ini kakek serahin kepada kalian. Kakek nggak memaksa kalian, tapi kalau kalian mau coba aja ngelamar ke sini ya. Kata anak kakek perusahaannya lagi butuh banyak karyawan. Ucap kakek tua tersebut dengan suara seraknya. Dengan tangan yang terus gemetar ia ulurkan ke arah mereka. Angga langsung menyodorkan tubuhnya dan mengambil perlahan selembar kertas dari kakek tua tersebut sambil tersenyum ke arahnya. Oh iya, kek, terima kasih banyak ya. Nanti kami akan nyoba ngelamar ke sini. Ia kemudian mengambil kertas tersebut dan kembali duduk bersila sambil memperlihatkan selembar kertas tersebut kepada teman-temannya. Dan tak lama kemudian sebuah mobil sedan tua menghampiri mereka. Dan dari dalam mobil itu langsung keluar seorang pria paruh baya, perlahan menghampiri mereka yang ada di sana. Bapak di sini? Saya dari tadi nyariin, ucap lelaki paruh baya tersebut dengan nada yang panik. Maklum, nak, bapakmu ini kan udah tua, mungkin udah pikun kali, jadi tadi bapak malah nyasar ke sini. Oh gitu. Kalau begitu ayo kita pulang, Pak, udah malam. Pria paruh baya itu perlahan membantu kakek tua itu berdiri sambil membopong tubuhnya dengan salah satu tangannya dan langsung memasukkannya ke dalam mobilnya. Kemudian pria paruh baya itu kembali kepada mereka sambil tersenyum ke arah mereka. Terima kasih ya, Dek, sudah jagain ayah saya. Maaf kalau ayah saya tadi ngerepotin adek ya. Iya gak apa-apa, Pak. Gak ngerepotin kok. Malahan kami semua senang bisa membantu, ucap Angga dengan nada yang sopan. Kalau begitu saya pergi dulu ya, Dek.
Sekali lagi terima kasih sudah jagain ayah saya." "Iya, sama-sama Pak," teriak 5 orang itu. Kemudian dengan memarkirkan mobilnya, perlahan mobil itu mulai menjauh dari mereka dan di sana pun mulai menyisakan keheningan. Bahkan suara dari burung kedasi yang tadi terus terbang sambil berusaha di atas kepala mereka sudah menghilang dan tak terdengar lagi. Di sana di dalam pos ronda tua yang disinari oleh cahaya remang-remang dari lampu bohlam yang tergantung di atas mereka, mereka berempat perlahan mendekati Angga yang sedang memegangi sebuah brosur di tangannya dengan tinta yang berwarna merah semerah darah. "Perusahaan apa ini?" "PT Sinar Sos." Perusahaan apa itu enggak?" ucap Radit. "Kayaknya dari nama perusahaannya, perusahaan ini bergerak dalam bidang menjual atau membuat sepatu deh. Soalnya ada nama Sos gitu di belakang nama PT tersebut," ucap Angga sambil melihat selembar kertas di depannya. "Bagaimana teman-teman? Apa kamu pada akan mengambil lowongan kerja ini?" ucap Bambang sambil melihat ke arah teman-temannya. Mendengar kata yang diucapkan Bambang, mereka semua hanya terdiam di sana di sebuah gardu tua yang disinari oleh lampu bohlam remang-remang. Mereka semua termenung dan membisu di bawah gelapnya malam yang sunyi dan sepi. Bahkan tak ada suara di antara mereka, hanya ada suara jangkrik dan kodok yang terdengar di tempat itu. Mungkin mereka semua terdiam karena banyak sekali pertanyaan di dalam diri mereka berlima. Apakah mereka harus mengambil lowongan kerja tersebut? Yang entah pabriknya seperti apa, atau mereka semua akan mengabaikan lowongan kerja itu dan menunggu panggilan kerja di perusahaan yang mereka inginkan. Yang menyebabkan mereka kebingungan adalah lowongan kerja itu datang pada mereka dengan cara yang tidak biasa. Sebenarnya yang membuat inti permasalahan mereka bukan cuma itu saja. Mereka mungkin sudah terlalu lama menganggur, dan pada masa itu seseorang pasti akan merasa malas untuk bekerja dan mencari beberapa ribu alasan agar mereka bisa kembali bermalas-malasan. Seperti apa yang terjadi di sana? Radit kemudian bicara kepada mereka dengan nada acuh tak acuh. "Serius, kamu pada mau ngambil? Aku mah nggak tahu ah. Kayaknya lowongan kerja itu nggak cocok buat aku." "Iya sih, aku juga sependapat sama kamu, Dit. Bahkan alamatnya saja di mana? Desa Waluk. Nama desa macam apa itu? Jujur, seumur hidup aku baru dengar nama desa itu," ucap Jaka sambil menunjuk nama desa di selembaran lowongan kerja di depannya. "Iya ya, mending nanti aja deh. Aku juga kasihan sama warga di sini. Nanti siapa yang akan jaga desa ini kalau kita nggak ada?" ucap Bambang. "Kalau aku belum siap bro. Aku masih belum bikin lamarannya," ucap Reza. Suaranya seakan memecah keheningan di tempat itu. Mendengar alasan-alasan yang diucapkan dari mulut teman-temannya, Angga langsung berdiri. Ia lantas bicara pada mereka. "Gini nih, kenapa kamu pada nganggur bertahun-tahun? Kalian tuh terlalu pilih-pilih pekerjaan. Ingin kerja di sinilah, ingin ngelamar di situlah, di situ perusahaan jelek lah, di situ mah cowok semua, di sana mah atasan galak. Kalian tiap ditawari seseorang lowongan kerja, kalian suka nolak dengan beribu-ribu alasan kalian. Sadar bro, kita ini udah tua. Di umuran kita jangankan pilih-pilih pekerjaan, yang menerima kita aja nggak tahu ada atau enggak. Lihat-lihat diri kalian. Harusnya di umuran kita ini kita sudah tak tergantung lagi pada orang tua," ucap Angga berteriak sambil berdiri dikelilingi keempat temannya mengajari mereka agar tak pilih-pilih pekerjaan. Reza kemudian berdiri dan langsung merebut selembaran kertas itu dari tangan Angga sambil berkata, "Aku tahu itu semua, dan aku tahu kita hanya orang-orang yang gagal. Tapi kamu tahu nggak siapa yang menyebabkan kita jadi seperti ini? Kalau mereka tak ada, kita mungkin sudah punya motor dan tabungan di rekening kita. Kalau mereka tak ada, kita sudah bisa membahagiakan orang tua kita.
Kalau mereka tak ada, kita tak harus jadi beban orang tua. Mereka yang membuat hidup kita gagal. Siapa? Kamu tahu nggak? Itu loh, para calo itu. Hanya karena uang mereka seakan membunuh nasib saudara sebangsanya. Hanya karena uang mereka tega menghancurkan masa depan saudara sebangsanya. Mereka itu angga. Mereka yang salah. Padahal aku tahu mereka sudah punya penghasilan lain. Para calok perusahaan itu, aku tahu mereka rata-rata sudah punya pekerjaan. Padahal gaji mereka mungkin sudah cukup besar. Kenapa mereka melakukan itu semua? Apa mereka semua iblis? Hah? Orang-orang itu, orang-orang yang selalu duduk manis di bangku mereka dan berjalan seakan memakai topeng di wajahnya sembari melambaikan tangannya dengan senyuman palsu yang tergambar di wajahnya. Dan di dalam kepala mereka terus berpikir bagaimana cara mengambil uang dari rakyat. Cis, dasar iblis. Setelah itu Reza melangkah satu langkah ke depan dan langsung berteriak menyemangati teman-temannya. Ayo, kamu semua bangkit. Benar apa yang dikatakan Angga, kalau kita semua seperti ini terus, kita akan jadi orang yang gagal. Aku akan ikut Angga, aku mau mengambil lowongan kerja itu, lagian belum dicoba. Setelah itu ketiga orang itu mulai sadar, mereka semua pun setuju untuk mengambil lowongan kerja itu. Tunggu. Kita memang mau mengambil pekerjaan ini, tapi perusahaan ini lokasinya di mana? Desanya saja bahkan tak ada di Google Map loh. Ucap Jaka sambil duduk menyila di sana, sambil menatap Angga dan Reza yang sedang berdiri di depannya. Setelah itu Angga dan Reza kembali duduk dengan ketiga temannya, langsung menaruh lowongan kerja tersebut di atas lantai bambu pos ronda itu. Mereka semua mulai mengamati selembar kertas lowongan kerja yang ada di depannya. Siapa tahu ada cara agar mereka bisa datang ke perusahaan tersebut. Oh, lihat ini nih di bawah nih. Sepertinya ada nomor telepon di sini. Coba kita telepon. Siapa tahu ada cara bagi kita untuk menaruh lamaran di perusahaan ini. Ucap Bambang dengan tangan gemuknya ia menunjuk sebuah nomor telepon yang tertulis di bawah kertas lowongan kerja itu. Oh, iya benar. Ada nomor telepon. Coba kamu telepon gak? Siapa tahu ada jalan bagi kita buat kerja di sini. Ucap Reza. Kemudian Angga mengambil handphone yang ada di bawah kakinya, langsung menelpon nomor yang ada di lowongan kerja tersebut. Tut. Halo, selamat malam. Suara berat dari seorang pria langsung terdengar di telinga Angga. Ia kemudian berbicara sambil berbisik kepada keempat temannya. Ada jawaban bro. Shh. Semua orang di sana langsung terdiam oleh perintah dari Angga. Angga kemudian menaruh handphonenya di bawah kakinya dan mengeraskan loudspeaker handphone agar terdengar oleh teman-temannya. Selamat malam juga Pak. Saya mau nanya, apa lowongan pekerjaan di perusahaan Bapak masih ada? Ucap Angga berbicara kepada seseorang yang ada di dalam telepon itu. Iya, masih ada. Kebetulan perusahaan kami sedang mencari banyak sekali karyawan. Itu untuk berapa orang ya? Kami 5 orang Pak. Kalian mau datang ke sini atau kami jemput ke desa kalian? Kami rencananya mau datang sendiri ke sana, tapi kami semua tak tahu lokasi perusahaan Bapak. Kalau begitu nanti kami akan jemput kalian besok di sana. Coba nanti kirim alamat desa kalian ke nomor ini ya. Kalau besok kami belum siap Pak, soalnya kami masih belum bikin lamaran. Kalau seadanya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, asal kalian sudah punya KTP. Itu sudah cukup bagi kami. Kalau begitu terima kasih ya Pak, kami tunggu besok Bapak di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata telepon tersebut. Berhasil bro, kita besok mau dijemput di sini katanya. Ucap Angga dengan ekspresi wajah yang sangat senang sambil menatap kepada teman-temannya. Kalau begitu aku pulang dulu ya, takut besok kesiangan. Aku juga pulang ah. Mereka semua lantas pulang ke rumah mereka masing-masing karena takut mereka akan kesiangan.
Tanpa mereka sadari, seseorang yang baru saja bicara di telepon dengan mereka terasa aneh, karena sangat jarang, bahkan sangat tidak mungkin ada HRD dari sebuah perusahaan yang bisa menerima panggilan malam-malam. Apalagi tadi mereka menelpon HRD tersebut pada waktu petang, sekitar jam 1 malam. Mungkin mereka tak sadar, karena begitu senangnya, mereka semua mendapatkan pekerjaan yang telah ditunggu mereka bertahun-tahun lamanya.